Baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita akan melihat pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 6. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Sampai ayat ke-12 saudara ya, ayat 8 sampai ayat ke-12. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-12. Oke, saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Riwayat Nuh, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejauh ini pembacaan firman Tuhan saya berikan tema atau judul menjadi generasi Nuh di akhir zaman. Mari kita jadikan diri kita sebagai generasi Nuh di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita saat ini sudah berada di akhir zaman saudara. Tinggal tidak lama lagi tentunya Yesus Kristus datang kedua kali. Tetapi menarik kali pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian pada saat ini. Sebab saya yang memberikan tema judul menjadi generasi Nuh di akhir zaman. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semua tahu tentang cerita Nuh sejak kita di sekolah minggu saudara ya. Guru-guru sekolah minggu menyampaikan bagaimana tentang cerita Nuh. Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat suatu batra saudara ya. Dan pada akhirnya Allah memerintahkan kepada Nuh setelah selesai batra itu untuk Nuh bersama dengan keluarganya dan binatang-binatang yang sudah ditentukan berpasangan-pasangan untuk masuk ke batra yang sudah selesai dibuat oleh Nuh. Dan pada akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kisah cerita ini saudara, akhirnya Tuhan menurunkan hujan selama berapa lama saudara? 40 hari 40 malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, hujan 1 hari atau 2 hari saja saudara kita sudah mendengar banjir di mana-mana. Apalagi ini sudah 40 hari 40 malam tak henti-hentinya hujan terus menerus saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, dan ini cara Allah untuk memusnahkan setiap makhluk hidup di bumi pada zamannya Nuh. Tetapi sesuatu yang menarik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada apa dengan kehidupan Nuh sehingga hanya Nuh dari sekian manusia yang jumlahnya saudara tentunya cukup banyak pada zamannya Nuh, tetapi hanya Nuh bersama dengan keluarganya saja yang mengalami mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ada apa dengan kehidupan Nuh? Dan kita mau belajar saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab apa firman Tuhan mengatakan bahwa peristiwa Nuh akan terjadi di akhir zaman itu saudara. Peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh ya, maksudnya kehidupan manusia saat itu terulang kembali di akhir zaman ini, di mana kita sedang menanti kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kali. Itu sebab saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya menghimbau sebagai hamba Tuhan, jadikan hidup kita pribadi lepas pribadi sebagai ya, generasi di akhir zaman, generasi Nuh di akhir zaman. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan yang saya sudah bacakan buat kita sekalian, Allah berfirman saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan hati
kecuali hanya Nuh bersama dengan keluarganya. Saudara, ada kata firman Tuhan mengatakan maka Allah menyesal. Saudara, manusia jadi kalau menyesal, saudara, kita bisa bayangkan ya, kalau kata menyesal itu, saudara, ya, kalau kita menemukan kata menyesal, sesuatu yang sangat apa ya, sesuatu yang sangat memprihatinkan. Apalagi di sini dikatakan Allah yang menyesal. Allah menyesal telah menjadikan manusia, menciptakan manusia, bahkan manusia ditempatkan di planet bumi yang tujuannya Allah menciptakan manusia supaya manusia itu mempermuliakan Dia, supaya manusia itu menyenangkan hatinya. Ternyata kenyataannya tidak demikian, saudara, yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan tadi, saudara. Coba bayangkan bedanya manusia dengan ciptaan-ciptaan lain. Apa bedanya, saudara? Manusia termasuk saya dan saudara, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ciptaan yang lain tidak, saudara. Kalau binatang, hewan mati habis begitu saja. Tetapi kalau manusia termasuk saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mati meninggalkan dunia ini, saudara, kematian bukan akhir dari segala-galanya, tetapi kematian merupakan pintu di mana kita akan melanjutkan kehidupan dalam kekekalan. Kehidupan dalam kekekalan. Itu sebab, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, perbedaan manusia diciptakan dan ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apa maksudnya Allah menciptakan manusia serupa dengan serupa dan segambar dengan Allah? Supaya, saudara, karakter, sifat-sifat Allah ada di dalam diri manusia yang diciptakan. Itu tujuannya. Karakter Allah, sifat-sifat Allah ada di dalam diri manusia yang diciptakan, saudara. Supaya apa? Supaya manusia diciptakan dengan begitu luar biasa dan begitu istimewa, begitu sempurna hidupnya, dalam perjalanan hidupnya boleh mempermuliakan nama Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kenyataan dalam perjalanan hidup manusia pada zamannya, saudara, tidak demikian yang terjadi. Tujuan Allah tidak tercapai. Buktinya, saudara, firman Tuhan mencatat kecenderungan hati manusia semata-mata hanya membuahkan kejahatan. Coba bayangkan, saudara, ya, coba bayangkan. Nah, menjadi satu pertanyaan, saudara, sebelum manusia saat ini dihukum dengan air bah, dihanyutkan, dimusnahkan dengan air bah, apakah kebenaran tidak pernah diberitakan? Apakah kebenaran tidak pernah disampaikan kepada manusia-manusia yang hidup pada zamannya? Ini menjadi pertanyaan, saudara. Apakah kebenaran tidak pernah disampaikan? Kalau sekarang ini, apakah Injil tidak pernah disampaikan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, disampaikan, diberitakan tentang kebenaran hidup di dalam Tuhan, disampaikan. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati. Mereka memalingkan hati mereka kepada kebenaran Tuhan. Ya, siapa yang menyampaikan? Saya percaya Nuh yang menyampaikan, saudara. Ya, Nuh yang menyampaikan. Apalagi waktu Tuhan memberikan perintah untuk membuat satu batra, saudara. Mungkin Nuh hanya diolok-olok. Nuh, engkau gila. Engkau gila. Bagaimana mungkin bumi ini akan dihanyutkan? Ya, bagaimana bumi ini akan dihanyutkan dengan air yang begitu dahsyat yang luar biasa? Tidak mungkin, Nuh. Nuh mendapat celaan, mendapat olokan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu berarti bahwa hati manusia saat itu begitu mengeraskan hati, tidak mau mengenal kebenaran dari Allah, saudara. Itu sebab Allah menyesal. Allah menyesal. Dia menyesal telah menjadikan manusia ditempatkan di bumi yang sudah diciptakan Allah begitu indah dan luar biasa. Tetapi kenyataan perjalanan hidup manusia bukan menyenangkan Tuhan, tetapi hanya memuaskan dirinya sendiri. Akhirnya apa, saudara? Ya, manusia hidup pada zamannya mengalami murka Allah. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sesuatu yang menarik lagi, saudara. Peristiwa akan terjadi di akhir zaman ini, saudara.
Di akhir zaman, termasuk zaman di mana kita sedang hidup saat ini. Kapan itu terjadi? Ya. Bukan air bah lagi, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan yang kita alami nanti. Bukan air bah lagi seperti yang dialami oleh manusia-manusia zamannya Nuh. Tetapi berbeda, saudaraku yang dikasih Tuhan. Allah akan mengakhiri kehidupan manusia di bumi ini. Allah akan mengakhiri kehidupan manusia di bumi ini ketika Yesus Kristus datang kedua kali. Itu sebab Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari ya kita akan melihat yang Matius 24 ayat 37. Perjanjian baru Matius 4 ayat 24 sampai 37 dan ya ayat pasal 24 ayat 37 sampai 39 ya. Kita akan melihat Matius 24 ayat 37 sampai ayatnya ke 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Siapa Anak Manusia? Yesus Kristus. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu, dan tentang sesuatu tentang air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu jelas firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Peristiwa kehidupan manusia di zaman Nuh itu akan terulang kembali di akhir zaman, di mana saudara hidup saat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bandingkan saudara, apakah beda zaman kehidupan di mana zaman Nuh, ya manusia-manusia hidup pada zamannya Nuh saudara, dengan kehidupan sekarang? Apakah ada bedanya? Oh tidak, saudara. Tidak ada bedanya. Apa itu? Kenapa sampai tidak ada bedanya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadar dosa yang dilakukan oleh manusia zamannya ini begitu meningkat tinggi sekali. Kadar dosa. Dan kita bandingkan sekarang ini, saudaraku yang dikasihi, di zaman akhir di mana saya dan saudara ada dan sedang menantikan Yesus Kristus datang kedua kali. Bagaimana dengan kejahatan sekarang, saudara? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kejahatan kita melihat hari-hari ini, saudara, begitu mengerikan dan begitu mengerikan. Waktu itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di rumah sana saudara ngumpul anak-anak, ya termasuk Anania, saudara ya. Dia perlihatkan sebuah video, saudara. Dia mengatakan, ibu coba lihat video ini. Apa sudah ditanyakan di video ini? Saya nggak bisa lihat, saudara, karena darah manusia yang ngeri, ya. Itu manusia sedang digorok, saudara. Anak-anak bisa tahan melihat darah begitu. Saya nggak bisa, saudara. Saya nggak lihat sepintas, saudara nggak tahan lihat. Ibu nggak tahan lihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, manusia sesamanya menghilangkan nyawa sesamanya, seperti sudah tidak ada harganya lagi nyawa manusia, saudara. Ya tentunya peristiwa yang belum lama terjadi di Lembah Tomoa, saudara, ya. Palu Lembah Tomoa, memang itu jalan itu, saudara, waktu saya masih di Palu. Saya suka pelayanan di namanya Manggalapi, saudara. Memang itu sarangnya teroris, ya. Itu yang namanya Lembah Tomoa, yang peristiwa itu belum lama terjadi, saudara, kami lewati. Memang itu di tengah-tengah hutan, saudara, ya. Jadi memang aman sekali kalau teroris bersembunyi di situ, aman. Hutannya masih sangat lebat begitu, ya. Ya, tentunya saudara, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saudara sendiri sudah melihat tentunya lewat tayangan TV, video-video yang saudara terima lewat HP yang ada dalam diri saudara. Ya, bagaimana teroris membinasakan, membunuh penduduk atau kampung apa namanya itu, ya saudara, ya. Digerek, saudara. Saya kadang, bagaimana membayangkan itu, ya. Bagaimana manusia sementara menggerek itu, pikirannya saya itu gimana, saudara? Ya, memang saat itu pikirannya seluruh hidupnya pasti sedang dikuasai oleh iblis. Pasti sedang dikuasai iblis. Dan ini merupakan sebagian dari peristiwa-peristiwa lain lagi yang terjadi di muka bumi, di bawah kolong langit ini, saudara, menunjukkan
beberapa waktu yang lalu saudara ya, kita membahas tentang dosa. Ya. Saya katakan, saya berkomentar, Allah itu sangat serius berbicara yang namanya dosa. Tetapi manusia tidak serius, saudara. Karena Allah tahu neraka itu mengerikan, neraka itu sangat siksa sekali. Allah tahu. Sebab saudara ini kasih Tuhan, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ia bertindak berinisiatif mengutus Yesus Kristus datang ke dunia. Untuk apa saudara? Untuk karya keselamatan atas kehidupan saya dan saudara. Dan kita patut bersyukur yang beresponi keselamatan di dalam Yesus Kristus. Artinya saudara, bahwa kita memiliki jaminan dosa kita diampuni oleh Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh meresponi akan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu membuktikan saudaraku yang dikasihi Tuhan bahwa Allah sangat serius berbicara yang namanya dosa. Tetapi kadang manusia, bukan kadang saudara, manusia tidak serius kalau berbicara yang namanya dosa. Itu sebab saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam pembacaan firman Tuhan tadi saudara, kecenderungan hati manusia semata-mata membuahkan kejahatan. Jadi biarlah lewat pembacaan, lewat perenungan firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini saudara, kita boleh mengintrospeksi diri kita. Kita boleh belajar dari kehidupan Nuh. Itu sebab temanya, topiknya saudara, judulnya, jadikan diri kita sebagai generasi Nuh di akhir zaman. Nuh adalah pribadi yang dengar-dengaran akan Tuhan saudara. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diberitakan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat begitu menarik saudara. Katanya Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang Allah perintahkan. Berarti Nuh sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, membuat bahtera tanpa ada penyimpangan sedikit pun, semuanya tepat seperti yang difirmankan oleh Allah. Itu sebab saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kehidupanmu yang bergaul dengan Allah, dia berbahagia dengan perbuatannya sendiri oleh karena dia melakukan, menghidupi firman Tuhan, perintah dan ketetapan Tuhan. Seperti Eva saudara ya, pembahasan Eva di minggu lalu saudaraku dikasihi Tuhan, kita membahas tentang firman Tuhan, betapa pentingnya saudara-saudara menghidupi, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita keseharian. Karena yang berbahagia saudara, orang yang melakukan dan menghidupi firman itu. Orang yang berbahagia adalah orang yang menghidupi dan melakukan firman Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, seperti yang dialami oleh Nuh. Karena Nuh dengar akan Tuhan, dia melakukan setiap perintah dan ketetapan Tuhan. Akhirnya saudara, dia berbahagia dengan kehidupannya oleh karena dia menghidupi setiap perintah yang didengar dan diterima dari Allah. Bukan hanya Nuh saja yang mengalami kebahagiaan saat itu saudara, tetapi istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu ya, sekalipun minggu lalu saya tidak datang ibadah karena saya melayani Purwo, saya hanya sempat dengar poin yang ketiga saudara, dari keuntungan melakukan firman Tuhan. Yaitu ada 3 poin yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Poin yang terakhir dikatakan situ katanya, orang yang melakukan firman Tuhan dia akan mengalami kebahagiaan. Memang benar saudara, memang benar. Seperti yang dialami, dia berbahagia dengan perbuatan, dengan tindakan oleh karena dia melakukan ketetapan dan perintah-perintah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang benar. Dosa selalu membawa kesengsaraan bagi hidup manusia. Dosa selalu membawa penderitaan bagi kehidupan manusia. Bukannya penderitaan saudara, tapi dosa membuat manusia mengalami penghukuman dari Tuhan, seperti yang dialami oleh manusia pada waktu zamannya Nuh. Dan sesuatu yang luar biasa dari firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini saudara, kehidupan ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini yang kita harus teladani saudara. Dan ini yang kita harus hidupi dalam perjalanan kekristenan kita, dalam perjalanan iman kita, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya yakin saudara, pada
Firman Tuhan sudah mengatakan kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Nuh berada di tengah-tengah situ, saudara. Bagaimana kehidupanmu bersama dengan istri dan anak-anaknya? Setiap saat pasti dia mengalami tekanan batin. Tekanan batin, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Nuh juga berupaya sebenarnya menyampaikan kebenaran kepada tetangga-tetangga, kepada masyarakat yang hidup pada waktu dia hidup bersama dengan pada waktu Nuh hidup bersama dengan orang-orang yang hidup pada zamannya. Saya percaya Nuh sudah berupaya menyampaikan kebenaran, tetapi mereka tetap mengeraskan hati. Nuh berusaha mempengaruhi masyarakatnya dengan kehidupannya, dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya, dengan perkataannya, saudara. Tetapi orang-orang yang hidup pada zamannya tidak menggubris akan kehidupannya. Dan ini merupakan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, suatu hidup yang sangat menderita yang dialami oleh Nuh. Ya, belum lagi oceh-ocehan, belum lagi hinaan-hinaan, saudara, yang dilontarkan oleh orang-orang yang hidup pada zamannya Nuh. Tetapi yang luar biasa, Nuh tetap dia mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak mudah loh, saudara. Satu melawan sekian banyak manusia yang hidup pada zamannya dia. Tidak mudah. Ya. Tetapi luar biasa. Nuh tetap mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh tetap mempertahankan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Memang tidak mudah, saudara. Seringkali kita membahas dalam FA kita untuk menghidupi firman tidak mudah, tidak gampang, membutuhkan satu perjuangan, niat yang besar di dalam hati kita. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Nuh. Niat yang besar, perjuangan yang berat, sekalipun dia mengalami tekanan setiap hari, setiap saat, tapi dia tetap berjuang menjaga hidupnya yang berkenan kepada Tuhan. Dan memang firman Tuhan mencatat Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk saya dan saudara untuk mengalami kasih karunia dari Tuhan seperti yang dialami oleh Nuh, mari hidup kita, jadikan hidup kita senantiasa menghidupi firman Tuhan, dengar-dengaran dan menghidupi firman Tuhan dalam perjalanan iman kita, supaya saya dan saudara seperti halnya Nuh, ya layak untuk mengalami kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, tidak lama lagi Tuhan Yesus datang, ya. Jadi selalu dikumandangkan, jadi selalu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, ya. Kapan Ibu, tahun berapa, jam berapa, bulan berapa? Tidak ada yang tahu, saudara. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan, tidak ada yang tahu. Jadi apa yang kita harus lakukan, Ibu? Yang harus kita lakukan tetap dengan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, ya. Lakukan firman Tuhan dalam perjalanan iman kita. Memang kita setuju semua bahwa untuk menghidupi firman Tuhan tidak gampang, tetapi membutuhkan niat, tindakan, perjuangan yang keras dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang sampaikan bagi kita sekalian boleh menjadi berkat, nasihat, bimbingan, arahan untuk selanjutnya perjalanan iman kita sampai kapan Tuhan menentukan hidup saya dan saudara. Kita tidak tahu, tetapi yang pasti, ya, kita harus tetap menjalani hidup ini berpedoman akan firman Tuhan, ya, supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi tetap berada di dalam jalur kehendak Tuhan seperti Nuh, dan pada akhirnya Nuh layak patut untuk mengalami kasih karunia dari Tuhan. Tutup Alkitab Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Untuk meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat ini, Bapak Ibu saudara